Hai semua, selamat datang di Financial Fitness Learning, persembahan dari Financial Fitness Solution by Nyala, OCBC, NISP. Kami hadir untuk membantu kamu jadi semakin financially fit. Mengatur keuangan tentunya adalah keharusan bagi semua orang. Namun, jika kamu memilih jadi freelancer ataupun entrepreneur, maka kamu harus lebih pandai lagi mengatur keuangan. Karena dengan menjadi seorang freelancer ataupun entrepreneur, kemungkinan besar kamu tidak akan mendapatkan pendapatan tetap. Dan kamu juga tidak akan mendapatkan tunjangan asuransi kesehatan, hari raya, dan juga tunjangan pensiun. Dan kamu juga tidak akan mendapatkan tunjangan asuransi kesehatan, tunjangan hari raya, dan juga tunjangan pensiun. Eits, tapi jangan sedih dulu. Bukan berarti menjadi seorang freelancer, kehidupan finansialmu akan memburuk. Banyak kok freelancer ataupun pengusaha di luar sana yang sukses. Yuk, kita cari tahu gimana cara jadi freelancer dan entrepreneur yang sukses. Sedikit berbicara data, 57,9% orang Indonesia memiliki pengeluaran lebih tinggi dalam 12 bulan terakhir. Sebanyak 46% masyarakat Indonesia hanya mampu bertahan selama 1 minggu jika kehilangan sumber pendapatan. Apa arti dari data tersebut? Artinya, menabung masih belum menjadi kebiasaan utama masyarakat Indonesia saat ini. Selanjutnya, kamu pasti punya beberapa pertanyaan soal menabung nih. Sebenarnya, apa sih artinya menabung? Sudah punya rekening tabungan belum? Apakah kamu sudah mulai menabung? Punya rekening tabungan itu beda loh dengan menabung. Tabungan adalah sebagian porsi pendapatan kamu yang tidak kamu gunakan untuk pengeluaran jangka pendek. Dengan mempunyai tabungan, kamu bisa meminimalisir resiko terhadap arus kas keuangan kamu dan dapat melindungi diri dari keadaan tak terduga. Apa hubungannya dengan mengatur pengeluaran? Mudahnya, ada 2 cara untuk meningkatkan tabungan kamu. 1. Dengan lebih giat menabung. 2. Dengan mengurangi pengeluaran. Apakah pengeluaran mutlak harus sedikit? Tentu tidak. Asalkan kita sudah memiliki porsi tabungan yang sesuai dengan kebutuhan kita ke depannya. Kenapa sih kita sulit menabung? Biasanya, karena pola pikir konsumtif, menganggap bahwa menabung itu kuno, tidak memiliki target finansial, mudah menyerah untuk mendapatkan sesuatu yang besar, gaya hidup atau lifestyle. Beberapa contoh metode menabung dan mengatur pengeluaran yang bisa kamu ikuti. 1. Metode Kakeibo. Tips menabung dari Jepang dipopulerkan sejak tahun 1904 dan masih bertahan hingga saat ini dengan tujuan guna mengontrol seluruh pengeluaran seminimal mungkin. Dalam praktiknya, pengeluaran terbagi menjadi 4 kategori. Kategori pertama, untuk kebutuhan utama seperti keperluan biaya sekolah, makan, transportasi, kesehatan, dan cicilan. Kategori kedua, untuk kebutuhan opsional seperti belanja hingga makan di luar. Kategori ketiga, kebutuhan hiburan seperti internet dan liburan. Kategori keempat, pengeluaran ekstra yang bisa juga menjadi pengeluaran tak terduga. Setelah mengalihkan pengeluaran ke 4 kategori tersebut, baru kamu harus mencatat secara rinci berapa uang yang dapat disisihkan untuk ditabung. Yang kedua, metode 50, 30, 20. Metode ala senator Amerika Serikat, Elizabeth Warren ini populer lewat bukunya yang berjudul All Your Worth, The Ultimate Lifetime Money Plan, yang menyarankanmu untuk memecah pendapatan bersih bebas pajak menjadi 3 bagian besar. 50% untuk kebutuhan hidup sehari-hari termasuk membayar cicilan. 30% dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup seperti belanja hingga nongkrong di kafe. Dan 20% dialihkan ke tabungan dan investasi. Yang ketiga, The CEO Strategy. Metode yang dibuat oleh personal finance advisor dan entrepreneur Ramit Sethi, penulis buku dan pemilik Earnable dan I Will Teach You to Be Rich, memberikan saran ketika ingin menabung. Strategi ini dilakukan terlebih dahulu memfokuskan pada pemotongan pengeluaran, yaitu kurangi 3 pengeluaran terbesar. 1. Biaya sewa properti, seperti sewa rumah misalnya, jika masih tinggal sendiri. Yang kedua, makan di luar. Dan yang ketiga, barang-barang material yang kamu inginkan tetapi sebenarnya tidak kamu butuhkan. Yang keempat, metode financial diet. Metode yang dibuat oleh financial blogger Chelsea Fagan yang mengajarkan cara menabung dengan mengurangi pengeluaran. Yuk, kita mulai langkah konkret menabung. 1. Mulai dari langkah kecil atau baby steps. Lakukan riset sederhana tentang cara mengurangi pengeluaran. Diskusi keuangan dengan rekan yang paham dan terpercaya. Buat juga list pertanyaan mengenai keuangan pribadimu, ya terkait pengeluaran. Yang kedua, pola pikir. A dollar saved is a dollar earned. Uang
yang tidak dikeluarkan sama dengan uang yang didapatkan. Jangan membeli barang yang tidak diperlukan. Contohnya, setiap hari selalu membeli kopi. Belajar keterampilan dasar yang berguna untuk meminimalisir biaya. Contohnya, ketukangan dasar, memasak, dan lain-lain. Menabung rutin sedikit demi sedikit dalam jangka panjang akan terkumpul menjadi jumlah yang berarti. Yang harus kamu lakukan, kamu perlu memiliki tabungan darurat. Tabungan darurat sangat penting untuk saat-saat yang mendesak. Misalnya saja, jika ada anggota keluarga yang sakit, maka tabungan darurat akan membantu menyelesaikan pembayaran yang dibutuhkan. Bebaskan diri dari hutang. Sebisa mungkin, hindarilah berutang. Jika ada tagihan atau utang yang sudah terlanjur dibuat, maka segera lunasi dengan mengesampingkan kebutuhan non-primer. Catat keuangan kamu dengan rapi ya. Setiap ada pemasukan, pengeluaran, atau deadline, catat semua hal tersebut dengan rapi. Jika tidak, akan ada pengeluaran atau pemasukan yang terlewat. Yang sebaiknya tidak kamu lakukan, tidak mengambil pekerjaan tambahan. Keuntungan para pekerja freelance adalah bisa melakukan banyak pekerjaan sekaligus. Misalnya, untuk seorang penulis, ia tetap bisa menyelesaikan karyanya sesuai deadline sembari menjadi vlogger. Di tengah pekerjaan, ada pula kegiatan yang menghasilkan uang, misalnya menjual pulsa, produk online, dropship, arisan, dan sebagainya. Supaya lebih praktis dan aman, kamu bisa pakai produk tabungan berjangka atau TAKA di aplikasi One Mobile. Kamu jadi bisa disiplin menyisihkan pendapatan kamu karena dengan sistem auto debit dari penghasilanmu akan ditarik otomatis untuk membantumu mencapai target tabunganmu. Kalau kamu bingung harus memulainya dari berapa, kamu bisa ikut gerakan Save 20 dengan membuka nyala untuk menabung 20.000 per hari. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.